Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penyelesaian saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pemilihan bibit padi terbaik menggunakan metode Mora dan Weideck Product. Namun sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Seprianto Seru dengan NIM 222611145 kelas A6. Nah, langsung saja. Jadi latar belakang permasalahan dari analisis pemilihan bibit padi ini yaitu pemilihan bibit padi yang berkualitas sangat penting dalam mencapai produktivitas pertanian yang tinggi. Namun, pemilihan seringkali dilakukan hanya berdasarkan pengalaman subjektif tanpa data objektif. Nah, di sini sistem penunjang keputusan atau disingkat SPK dengan metode Mora dan Weideck Product dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional dan objektif. Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan metode Mora dan Weideck Product atau disingkat WP dalam pemilihan bibit padi terbaik. Yang kedua, apakah hasil pemeringkatan dari kedua metode memberikan hasil yang serupa? Dan ketiga, metode manakah yang lebih efektif dalam mendukung pengambilan keputusan ini? Nah, tujuan penelitiannya itu menganalisis dan membandingkan metode Mora dan WP dalam pemilihan bibit padi. Nah, yang kedua yaitu menentukan bibit padi terbaik berdasarkan beberapa kriteria pertanian. Nah, selanjutnya menyediakan pemodelan perhitungan baik secara manual maupun otomatis atau Python. Nah, kita masuk yang metode pertama yaitu metode Weideck Product atau pertimbangan produk. Nah, metode WP adalah salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan atau SPK yang digunakan untuk melakukan pemilihan atau perankingan alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Metode Weideck Product ini atau biasa disingkat WP adalah salah satu metode penyelesaian untuk masalah MADM atau Multi Attribute Decision Making. Nah, metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Weideck Product ini bekerja dengan cara mengalihkan nilai setiap kriteria yang telah dipangkatkan oleh bobot kepentingannya alternatif dengan hasil perkalian tertinggi dianggap sebagai pilihan. Nah, berikut adalah dataset. Ini adalah dataset yang telah saya cari di internet. Nah, yang kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung vektor S. Dalam tahap perhitungan nilai S, normalisasi kriteria benefit semakin besar maka semakin baik. Nah, di benefit ini nilainya langsung digunakan. Contohnya di sini ada produktivitas ada 6. Jadi maka produktivitas bibit 1 sama dengan 6, maka tetap 6 yang akan kita gunakan. Sedangkan cost semakin kecil maka semakin baik. Nah, di sini dikonversikan ke bentuk 1/X sama dengan dalam kurung 1 sama dengan total normalisasi. Contohnya lama panen bibit 1 yang ini lama panen bibit 1 sama dengan 110, maka 1/110 maka hasilnya 3,0222. Selanjutnya yaitu pangkat nilai dengan bobot ternormalisasi. Setiap nilai yang sudah dinormalisasikan dipangkatkan dengan bobot kriteria terkait. Bobot ternormalisasi dari data. Nah, berikut ada tampilan kriteria produk. Kriterianya tipe, bobot, dan bobot ternormalisasi. Nah, untuk menentukan produktivitasnya di sini ada 6/0,25 karena nilainya benefit, dan di sini ketahanan hama
pangkat 0,2, di sini nilainya benefit. Kemudian lama panen 1/100 karena nilainya cost, dan begitu seterusnya kebutuhan air dan harga bibit. Nah, setelah itu kita menghitung 6 pangkat 0,25, maka hasilnya 1,5651. Nah, ketahanan hama 8 pangkat 0,2, maka hasilnya 1,5157. Kemudian lama panennya 1/6 pangkat 0,15, maka hasilnya 0,69882719. Kemudian harga bibitnya 1/8.000 pangkat 0,2, maka hasilnya 0,1657227701. Nah, setelah hasilnya didapatkan, maka ini kita kalikan semua hasil pangkat yang di sini. Yang ini kita kalikan. Misalnya di sini tadi 1,5651, maka di sini kita menentukannya. Kemudian hasilnya yaitu 11,43547,034 dari hasil pangkat dari ini S1-nya tadi. Nah, selanjutnya yaitu menghitung vektor F, V, menentukan preferensi relatif dari masing-masing alternatif, di mana VI merupakan hasil preferensi alternatif kemudian yaitu menghitung vektor V. Tujuan menentukan preferensi relatif dari masing-masing alternatif, di mana VI merupakan hasil preferensi alternatif KI, dan ini rumusnya merupakan penjumlahan hasil perkalian rating alternatif per atribut atau total nilai vektor nilai S. Nah, kemudian tadi kan yang di sini kita jumlahkan, maka hasilnya ini total vektor S-nya adalah 328,2006781. Nah, untuk bibit 1 tadi kan kita mendapatkan 11,43547034. Maka di sini kita akan membaginya. Jadi yang tadi yang 11,43547034 kita bagi dengan total vektor S 328,2006781. Nah, hasilnya yaitu 0,034843, dan begitu seterusnya sampai bibit ke 30. Nah, di sini juga ada bibit 2. Dan rumusnya sama seperti ini. Nah, ini yang tabel yang di sini sebelum urutan perankingannya belum diurutkan. Yang ini urutan perankingannya setelah diurutkan, dan di WP ini bibit 19 menempati peringkat 1 dan bibit 15 menempati peringkat 2, kemudian bibit 5 menempati peringkat 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kode Python-nya. Nah, di sini ada import numpy snp atau import pandas spd. Nah, di sini SPD. Nah, di sini ini berguna untuk mengimpor library untuk mengolah data numerik dari tabel. Nah, kemudian ini alternatif produktif
membuat data frame. Jadi ini kode ini untuk nilai bobotnya, nilai kepentingan setiap kriteria atau jumlah total sama dengan 1. Jadi jenis kriteria, dan ini jenis kriterianya true, benefit, terus semakin besar semakin baik, dan false untuk cost, semakin kecil semakin baik. Menampilkan data frame. Dan ini untuk tampilannya, karena di sini ada print data alternatif, print df, terus ini kan akan menampilkan data ini dan ini 3. Nah, untuk kode ini untuk normalisasi data. Jadi kode ini untuk mengambil data kriteria tanpa kolom alternatif, kemudian dan menghitung penyebut normalisasi akar kuadrat kolom, kemudian melakukan normalisasi tiap nilai dibagi dengan penyebut kolom. Kemudian kode yang ini min values dan max values. Untuk tiap alternatifnya ini min values ini jumlah nilai bobot untuk kriteria cost, kemudian max values untuk jumlah nilai bobot untuk kriteria benefit. Ini akan menampilkan jumlah nilai bobot untuk kriteria cost, max values. Kemudian ini YI dan hitung YI dan ranking. Ini hasil akhir. Jadi ini akan memilih hanya kolom alternatif YI dan ranking yang akan ditampilkan. Kemudian urutannya ini akan menampilkan urutan berdasarkan ranking terbaik dari 1 sampai 30. Kemudian ini hasil akhirnya, tampilan akhir dengan pembulatan 4 angka di belakang koma ini. Maka hasilnya ini, hasil akhir peringkat alternatif bibit 1 sampai bibit 30. Dan ternyata bibit 19 berada di ranking 1, bibit 15 berada di ranking 2, dan bibit 29 berada di ranking 3. Nah, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan untuk Mora dan Weideck produk. Jadi aspek untuk jenis perhitungan Mora yaitu penjumlahan dan pengurangan nilai normalisasi, sedangkan WP perkalian menggunakan perkalian nilai berpangkat bobot. Nah, respon terhadap skala. Jadi respon Mora terhadap skala yang lebih besar ini lebih stabil, berbeda dengan Weideck produk sangat sensitif terhadap perbedaan kecil karena menggunakan perpangkatan. Nah, penanganan benefit cost Mora lebih jelas dan langsung, benefit negatif dan cost min. Jadi cost, sedangkan Weideck produk cost dibalik 1 per angka yang kita akan dijumlahkan lalu dikalikan, dan interpretasi hasil
Mora lebih mudah dibaca hasilnya berupa nilai YI positif atau negatif, sedangkan WD produk atau WP hasil berupa nilai skor rasio dari 0 sampai 1 agak sulit ditafsirkan. Kemudian kestabilan hasil cenderung stabil, tidak mudah berubah jika ada data ekstrim, lebih fluktuatif jika ada nilai ekstrim atau bobot besar, kompleksitas lebih sederhana dan transparan. Nah, keunggulan Mora mudah dipahami, transparan dalam menjelaskan kontribusi tiap kriteria, menggabungkan keuntungan, benefit, dan pengorbanan atau cost secara jelas. Keunggulan WP mampu menangkap hubungan proporsional antar nilai, memberikan perbedaan yang lebih tajam dalam pemeringkatan. Nah, sebagian besar dari perhitungan kita tadi ini mendapatkan hasil serupa pada posisi teratas, namun tidak identik. Contohnya bibit 19 dan bibit 15 menempati peringkat 1 di Mora dan WP tadi. Kan di Mora tadi bibit 19 berada di peringkat 1 dan bibit 15 berada di peringkat 2, begitupun dengan WP-nya. Namun bibit 29 yang berada peringkat 3 di Mora turun ke peringkat 13 di WP. Kemudian bibit 28 yang peringkat 27 di Mora naik ke peringkat 4 di WP. Nah, jadi Mora lebih efektif untuk situasi yang membutuhkan transparansi tinggi, kemudian pengambilan keputusan oleh pihak non-teknis, misalnya petani, penyuluh, atau pembuat kebijakan lokal. Kemudian analisis berbasis perbandingan langsung antar kriteria benefit versus cost. Dan weighted product atau WP efektif untuk analisis lebih matematis dan tajam, kasus di mana rasio antar kriteria sangat penting. Jika semua data sudah transtandarasi dan tidak mengandung nilai ekstrim. Kesimpulannya, meskipun kedua metode memiliki kemiripan di hasil teratas, namun secara keseluruhan peringkat dapat berbeda karena Mora menghitung selisih manfaat dan biaya, kemudian WP menghitung rasional performa total. Jadi kesimpulannya tadi ini yang ini, jadi Mora lebih cocok dalam analisis pemilihan bibit padi terbaik karena pengambilan keputusan ini situasi yang membutuhkan transparansi tinggi dan berbasis perbandingan langsung antar kriterianya. Jadi dalam studi kasus ini Mora lebih efektif untuk metode Mora ini lebih efektif digunakan untuk pemilihan bibit padi. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian kita masuk yang metode kedua, yaitu metode Mora, multi objective optimization on the basis of region analysis. Nah, metode Mora atau multi objective optimization on the basis of region analysis adalah salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan atau SPK yang digunakan untuk multi kriteria decision making atau MCDM. Nah, metode ini membandingkan beberapa alternatif berdasarkan beberapa kriteria, baik kriteria benefit, keuntungan, maupun cost atau biaya. Nah, di sini kita masuk langkah pertama, itu memberikan bobot masing-masing kriteria. Setiap kriteria tidak selalu sama penting, oleh karena itu perlu diberikan bobot untuk menunjukkan tingkat kepentingannya. Bobot ini bisa dalam skala tertentu, misalnya 0 sampai 1 atau 0 sampai 100, dan akan dinormalisasikan di langkah selanjutnya. Tujuan langkah ini untuk menyatakan beberapa besar pengaruh tiap kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini kita masuk yaitu normalisasi matriks. Kemudian ada jenis maksat
Max K1, Max K2. Di sini mengapa K1 dan K2 termasuk Max karena nilainya jenisnya benefit. Sedangkan K3 dan K5 nilainya cost. Maka di sini nilainya min. Nah, di sini kita akan menormalisasikan matriks. Hitung masing-masing kuadrat. Nah, tadi kan masih sama data yang digunakan. Nah, normalisasi matriks ini kita hitung masing-masing kuadrat. Di sini K1 6 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Ada di sini nilai yang didapatkan dari sini, data yang ini, data produktivitas. Ini adalah K1, K2, dan K3, K4, dan K5. Maka kita jumlahkan hasil kuadratnya. Di sini 30, kan 6 pangkat 2 hasilnya 36 dan 7 pangkat 2 hasilnya 49. Maka di sini kita jumlahkan lagi. Maka hasil dari K1 yaitu 1441. Nah, kemudian kita hitung akar kuadrat dari hasil tersebut. Akar dari 1441 yaitu 37,59. Jadi pembagi dari K1 adalah 37,59. Begitupun dengan ini K2. Jadi kita pangkat 2 dulu, terus jumlahnya kita akarkan jadi pembagi dari K2 yaitu 43,06. Begitu seterusnya K3 pembaginya itu 577,61. Kemudian K4 32,595. Kemudian K5 42864,16. Nah, di sini jadi pembagi dari K1. Nah, selanjutnya kan tadi K1-nya 37,59. Nah, ini matriks XIJ-nya, dan ini setelah tadinya kan di sini K1-nya sudah ditentukan atau pembaginya, maka hasilnya ini dari K1 sampai K5. Nah, ini hasilnya setelah dibagi dari masing-masing max K1 max K2 ini. Kan tadinya 37,59, maka mendapatkan hasil seperti ini. Ini adalah hasil dari K1, K1, K2, K3, K4, dan K5. Nah, kemudian setelah itu kita optimasi atribut untuk bibit pertama. Nah, nilai normalisasi matriks dikali nilai bobot untuk bibit 1. Nah, ini K1 tadi kan hasilnya yang ini 0,1596. 0,1596 dikali 0,25 ini dari benefit, maka hasilnya 0,0399. Begitupun seterusnya. Jadi ini K1, K2, K3, K4, K5. Maka di sini hasilnya 0,0399, terus 0,0378, 0,03880, terus 0,0273, terus 0,0373. Nah, terus
kita menghitung YI sama dengan max dikurang min. Jadi maxnya itu kan K1 dan K2 di sini. Maka kita jumlahkan 0,039, yang ini tadi kita jumlahkan 0,0371, maka hasilnya 0,0770. Dan untuk min K1 ini K1-nya, K2 dan K3. Karena ini termasuk min, maka hasilnya 0. Ini kita jumlahkan lagi, maka hasilnya 0,1027. Dan YI untuk bibit 1 ini yang ini sama yang ini kita jumlahkan, kita kurang, jadi hasilnya min 0,0257. Ini hasilnya. Begitupun seterusnya dari bibit 1 sampai bibit 30. Nah, maka hasilnya ini min 0,0257 ini hasilnya. Ini maksnya, ini minnya, maka dikurang dan mendapatkan hasilnya ini 0,257 ini. Kemudian kan di sini kita sudah menentukan ranknya, rank untuk bibit 1 sampai 30, dan untuk bibit 1 berada di rank 21. Ini yang belum terurutnya data-datanya, dan ini hasil akhirnya. Untuk rank pertama ditempati untuk bibit 19, dan rank kedua bibit 15, rank ketiga bibit 29, rank keempat bibit 5. Nah, untuk kode Python untuk Mora, yang kode ini untuk mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Kemudian import NumPy untuk operasi matematika seperti array, akar kuadrat dan lain-lainnya. Kemudian ini data-datanya. Ini membuat kamus data yang berisi informasi 30 bibit dengan 5 kriteria. Data dimasukkan ke dalam ini. Data dimasukkan ke dalam data frame DF agar mudah dianalisis. Kemudian kita masuk ke kode Python untuk widget product. Nah, di sini ada import numpy snp dan import pandas spd. Nah, di sini kode ini untuk mengimpor library untuk pengolahan data numerik dan tabel. Nah, data alternatif dan di sini ini merupakan data alternatifnya, dan ini untuk kriterianya. Jadi data nilai tiap alternatif terhadap kriteria, yaitu produktivitas, ketahanan hama, dan lama panen, serta kebutuhan air dan harga. Nah, di sini ada kriterianya juga, yaitu jenis dan bobot. Terus apakah kriteria tersebut benefit atau cost, bobot seberapa penting kriteria disebut. Nah, di sini ada nilainya juga. Nah, jadi ini berfungsi untuk menampilkan pengolahan data numerik dan tabel.
Kemudian di sini kode ini berfungsi untuk mengkonversi data format tabel data frame agar mudah diolah. Ini kemudian total bobot dan DF kriteria ini berfungsi untuk menormalkan bobot agar jumlah total sama dengan 1. Kemudian ini akan menampilkan data print data alternatif, kemudian print DF alternatif, serta print F data kriteria. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ini output plot kode yang ini tadinya. Dan ini ada data alternatif dan data kriteria. Kemudian untuk yang ini weighted product ini berfungsi untuk menghitung skor dan ranking menggunakan metode WP. Kemudian kodenya ini akan mengambil data kriteria saja dalam bentuk array atau data dan mengambil jenis kriteria benefit atau dan cost serta bobot yang kode ini. Terus hasil WP atau weighted product ini akan ini juga akan menormalisasikan cost-nya yang ini akan dinormalisasikan untuk cost dibalik nilainya 1 per nilai misalnya tadi pokoknya nilai yang sesuai dengan ini misalnya ketahanan hama, produktivitas. Nah di sini untuk cost dibalik nilainya, maka 1 per misalnya tadi 1 per 6 agar sesuai prinsip WP, semakin kecil semakin baik. Nah kemudian untuk kode yang ini berfungsi untuk setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan bobotnya lalu dikalikan antara kriteria per alternatif. Nah ini menghasilkan vektor vektor S. Kemudian ini berfungsi untuk nilai S sebagai jumlah total semua S menjadi skor WP atau vektor V. Nah kemudian ini hasilnya ini akan membuat tabel hasil berisi alternatif dan skor serta urutan berdasarkan skor tertinggi terbaik. Kemudian ini akan hasil WP weighted product DF alternatif ini akan menambahkan kolom ranking berdasarkan urutan skor. Kemudian ini juga akan mencetak hasil akhir dalam bentuk tabel ranking. Nah ini maksudnya akan menampilkan semua tabel yang tabel WP-nya dari ranking 1 sampai ranking 30. Dan ini datanya yang telah output dari plot kode Python untuk weighted product. Selanjutnya kita masuk ke metode Mora atau multi objective optimization